Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Salam Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam kebajikan. Kita kembali bertemu di ruang bersuara Bicara Desa. Kali ini kita sengaja menghadirkan para calon dukuh ke gunung yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Akan tetapi sebelum kita mulai untuk bertanya kepada para calon, saya ingin menyatakan satu disclaimer terlebih dahulu. Acara podcast bagi peserta calon dukuh ke gunung adalah acara yang tidak ada korelasinya atau tidak berhubungan dengan semua proses yang dilakukan oleh pihak panitia. Jadi acara podcast kali ini semata-mata untuk memberikan sebuah wawasan kepada masyarakat, khususnya adalah warga masyarakat dukuh ke gunung, di mana mereka memiliki beberapa calon yang nantinya akan mengikuti seleksi tertulis. Dan podcast kepada para calon dukuh ini tidak memiliki, tidak menjadi kriteria penilaian dari panitia. Dan ini satu hal yang memang menjadi kewajiban dari pemerintah Kelurahan Sendang Sari untuk memberikan wawasan kepada masyarakat. Salah satunya pada kali ini pemerintah Kelurahan Sendang Sari sedang mengikuti menjadi wakil dalam lomba PPID di tingkat nasional dan menjadi salah satu wakil dari 3 kelurahan yang ada di Provinsi DIY. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan satu quote of the day terlebih dahulu. Di dunia ini, kalian semua adalah tamu. Jabatan dan harta benda yang kalian miliki adalah titipan. Seorang tamu harus pergi dan barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sekarang kita perkenalkan salah satu peserta calon seleksi dukuh ke gunung, yakni Rafiq Anggayu Muhti, SIKOM. Selamat datang Mas Rafiq. Selamat datang Pak. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu, Rafiq Anggayu Muhti SIKOM adalah putra asli Pedukuhan ke Gunung, kelahiran tanggal 11 Agustus tahun 1996. Pendidikannya adalah strata 1. Profesinya adalah swasta. Beralamat di Gunung RT 35 RW 18. Kira-kira itu identitas atau seputar tentang salah satu peserta yang nantinya akan ikut seleksi jabatan dukuh ke gunung. Sudah siap dengan obrolan kita? Siap. Siap. Oke. Saya ingin bertanya Mas Rafiq, kira-kira andaikan nanti Anda ini lolos menjadi kepala dukuh, 100 hari pertama apa yang akan Anda lakukan di wilayah Pedukuhan ke Gunung? Silahkan, waktu Anda 3 menit untuk menjawab. Ya, siap. Oke, mungkin untuk 100 hari pertama setelah dinyatakan diterima ya Pak, diterima jadi
Dukuh ke gunung. Dalam 100 hari pertama saya akan eh, kembali kepada warga. Saya akan minta doa restu kembali ke warga, seperti halnya kemarin minta dukungan KTP, itu kita kembali ke warga, saya minta dukungan kembali warga, saya memperkenalkan diri kembali bahwa saya adalah pimpinan di gunung yang baru. Mohon berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, baik dari tokoh pemuda, tokoh sesepuh yang ada, RT, RW dan lain sebagainya. Kita mengadakan koordinasi ulang terkait bagaimana kita bisa bersama-sama bersatu untuk memajukan Pedukuhan ke Gunung kembali. Itu untuk 100 hari pertama. Untuk setelahnya mungkin akan mengalir setelah keputusan apa yang akan kita dapat dari pertemuan pertama kita. Jadi PR-PR yang harusnya belum terselesaikan di pemimpinan sebelumnya bisa kita jalankan di kepemimpinan saya, seperti itu. Itu ya. Ya. Yang jelas koordinasi yang pertama, koordinasi dengan warga masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada. Terus kalau punya konsep apa? Ini kita sedang berandai-andai Anda nanti terpilih ya, kira-kira lolos terus terpilih. Nah, konsep membangun apa yang Anda siapkan untuk tingkatnya kewilayahan khusus Pedukuhan ke Gunung, atau mungkin yang juga secara makro berarti tentang ke Sekup Sendang Sari, kira-kira seperti apa? Kalau konsep untuk secara keseluruhan mungkin saya belum ada gambaran yang jelas itu ya Pak. Jadi sebenarnya PR dari saya itu adalah menyatukan kembali warga ke Gunung. Dalam artian ya mungkin sekarang sudah beredar bahwa di Inge Gunung ini terjadi beberapa ya permasalahan yang ada. Jadi dari pandangan saya di gunung ini sedang terjadi terpeta-peta, ada golongan A, golongan B. Nah, PR terbesar kita adalah jadi calon-calon dukuh ini menyatukan kembali. Jadi yang namanya pilihan, yang namanya ada seleksi ataupun mencari pimpinan ini kan ada yang ingin pimpinannya si A, ingin pimpinannya si B. Nah, yang seperti ini harus kita satukan kembali. Seumpama ada yang memihak kepada saya, orang-orang pada pengen saya jadi dukuh, tapi ternyata yang bukan jadi adalah saya. Otomatis yang pengen saya jadi dukuh tadi ada rasa kecewa, karena saya tidak jadi. Nah, PR yang terbesar adalah itu, menghilangkan rasa kecewa masyarakat terhadap apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi, gitu loh. Nah, PR-nya seperti itu. Jadi untuk program yang untuk Pedukuhan itu secara tersirat belum tergambarkan secara langsung pada saya. Mungkin yang bisa saya utarakan adalah yang saat ini ada di pikiran saya itu terkait karena beberapa bulan kemarin itu ke gunung itu kan ini banyak tarian keluarga terkait semuanya kegiatan P17-an, Merti Desa dan lain sebagainya, itu banyak yang langsung untuk meminta ke warga. Nah, itu yang mungkin kedepannya ketika saya menjabat jadi dukuh, hal-hal seperti itu bisa kita minimalisir. Seperti itu, mungkin kita mengadakan tabungan ataupun apa untuk kegiatan yang sifatnya harus seperti Merti Desa dan 17-an itu kan harus ya Pak. Nah, kegiatan itu kalau bisa jangan lagi ditopang sirkuleran keluarga gitu, karena ya mungkin ada beberapa yang mampu, ada yang beberapa warga yang tidak mampu. Semuanya kita minta ke warga, dodokan ke rumah-rumah gitu kan. Terkadang ada warga yang merasa oh aku janji yo nggak ada dana, tapi karena ada yang minta ya mau gimana lagi, seperti itu. Ya mungkin itu meminimalisir tarian keluarga seperti itu. Saya pikir bagus juga. Terus pertanyaan saya berikutnya, tadi jenengan sampaikan sempat ada sedikit jurang pemisah gitu ya, di antara warga. Terus menjadi konsep pertama adalah program pertama adalah menyatukannya. Konsep penjenengan atau skema apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan
umumnya nanti ketika Anda menjabat selalu banyak kan masalah-masalah yang muncul. Nah, Iya. itu kira-kira konsepnya seperti apa? Konsepnya yang jelas koordinasi dan kolaborasi, Pak. Jadi kita menyatukan kembali. Jadi kita koordinasi dengan warga yang secara umum mungkin menginginkan calon si A jadi, menginginkan calon si B jadi. Nah, orang-orang yang seperti itu kita petakan lagi, kira-kira siapa? Kita undang, kita ajak kolaborasi bersama. Kenapa Anda mengharapkan si A jadi? Kenapa mengharapkan si B jadi? Dan yang sekarang yang jadi adalah saya. Seperti itu. Nah, apa yang Anda inginkan? Kita ibaratnya masukannya kita tampung dan kita realisasikan apa yang mereka harapkan. Seperti itu. Karena menurut pandangan saya pribadi, itu maju dan tidaknya sebuah pedukuhan itu bukan tergantung dari siapa pemimpinnya, tapi maju dan tidaknya pedukuhan itu tergantung bagaimana masyarakat yang ada itu bisa berkolaborasi dan bisa bersinergi dengan pemimpin yang ada. Karena mau bagaimanapun, mau sepintar apapun dukuh yang ada, kalau dia tidak bisa berkolaborasi dengan masyarakat di sana, itu ya akan sulit untuk memajukan pedukuhan. Sebagai contoh, seumpama yang jadi dukuh itu sangat pintar sekali, tapi masyarakat tidak dapat berkolaborasi dengan dia. Nah, umpamanya ada undangan merti desa gitu kan, dari lurah menginstruksikan pada dukuh, dukuh menginstruksikan kepada warga masyarakat agar untuk membuat bergodo. Nah, ketika dukuh mengadakan rapat, yang diundang nggak ada yang datang kan, itu nanti juga kesusahan seperti itu. Jadi bukan dari siapa pemimpinnya, tapi bagaimana masyarakat dapat berkolaborasi dengan pemimpin yang ada, seperti itu. Jadi intinya kalau dari saya tetap koordinasi dan kolaborasi itu poin penting ketika kita menjabat. Kolaborasi dan koordinasi dengan masyarakat itu hal yang sangat penting, seperti itu. Harus dilakukan gitu. Iya, karena kalau kita berjalan sendiri pun susah. Kita berjalan dengan tim kita sendiri juga susah. Jadi warga masyarakat itu banyak, ada yang termasuk ada yang pintar, ada yang kurang pintar, dan ada yang pintar banget. Jadi semua itu harus kita samaratakan, kita ajak diskusi, ajak kolaborasi, dan agar dapat menghasilkan keputusan ataupun kebijakan yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat semua, seperti itu. Terus saya nggak tahu nanti mau kapan gitu. Terus apa yang maksudnya pelaksanaan seleksinya mau kapan, saya kan nggak tahu. Ya. Nah, persiapan apa yang sudah Anda lakukan mulai sekarang sampai dengan menghadapi ujian tertulis nanti? Persiapannya seperti apa? Ya? Kalau untuk persiapan mungkin dari semua calon sama ya, Mas, Pak. Kita belajar dan secara kisi-kisi materi sudah disampaikan dari Perbu, Perda udah ada ya. Dari Undang-Undang Dasar, Pancasila dan lain sebagainya ya. Itu pokoknya kalau dari saya pribadi ya yang penting ikhtiar dan usaha. Ikhtiarnya ya kita berdoa minta kepada Tuhan, kepada Allah, usahanya ya kita belajar semaksimal mungkin, seperti itu. Pertanyaan terakhir. Ya. Kira-kira punya harapan apa dengan adanya seleksi dan proses yang selama ini dilakukan, dan salah satunya Anda maju menjadi salah satu peserta? Punya harapan apa sebenarnya? Harapan untuk saya pribadi ya? Untuk pribadi. Kalau untuk saya sendiri harapannya ya yang terbaik untuk diri saya sendiri yang jelas, dan yang kedua yang terbaik untuk pedukuhan ke gunung, dalam artian seperti ini. Jadi kita nggak tahu siapa yang nantinya akan bisa menjabat dukuh ke gunung, tapi insya Allah, dan saya juga meminta kepada calon semuanya termasuk saya pribadi, ketika sudah menjabat jadi ke gunung, jadi dukuh ke gunung, itu ya mohon untuk mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Dan untuk masyarakat saya juga mohon siapapun nanti dukuh yang jadi, saya harap masyarakat dapat bisa berkolaborasi, berkoordinasi, dan juga tetap mendukung apa yang
menjadi Program-program. program-program pendukungan yang memang bagus untuk masyarakat seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Rafiq Anggayu Muhti SIKOM Iya. sudah menyampaikan beberapa konsep visi misi sampai dengan persiapan menghadapi seleksi tertulis pada beberapa waktu yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Rafiq atas kehadirannya. Sama-sama, Pak. Selamat menghadapi ujian tulis. Ya, mohon doa restu dari bapak-bapak semuanya. Amin. Kita selanjutnya akan kita lanjutkan dengan peserta berikutnya yang nanti akan diikuti oleh beberapa calon peserta seleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di ruang bersuara bicara desa. Kali ini kita menghadirkan peserta kedua yang nantinya bakal mengikuti seleksi tertulis lowongan Dukuh Ngegunung. Perlu kami perkenalkan terlebih dahulu, peserta kedua bernama Agus Saputra, kelahiran Kabupaten Kulon Progo tanggal 24 bulan 6 tahun 1986. Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, dan peserta ini tinggal di Padukuhan Kegunung RT 33 RW 18. Demikian perkenalan singkat dari peserta kedua. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang, Pak. Terima kasih atas kedatangannya. Sudah siap mengikuti seleksi? Insya Allah siap, Pak. Oke, saya kepengen bertanya Pak Agus. Andaikan Anda nanti lolos menjadi pemenang, dilantik dan menjabat sebagai Dukuh Gunung, apa yang akan Anda lakukan pada 100 hari pertama Anda menjabat? Untuk 100 hari pertama untuk penjabatan sebagai Dukuh Gunung, saya ingin pada intinya untuk mensejahterakan Padukuhan Kegunung, terus untuk masalah ekonomi seperti itu juga. Tata cara mensejahterakan dan ekonomi mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu. Untuk mensejahterakan masyarakat, kita berpotensi dalam pembangunan padukuhan, terutama untuk masalah seperti pertanian, sama untuk bank sampah seperti itu. Terus saya kepengen ngerti juga sih, Anda punya konsep-konsep seperti apa dalam membangun wilayah khususnya Ngegunung, dan mungkin secara umum sekalurahan Sendangsari. Anda punya konsep-konsep seperti apa untuk membangun wilayah tersebut? Untuk konsepnya saya mengikuti dari kalurahan. Jadi intinya kalau kalurahan itu membuat konsep, saya ikut seperti itu saja. Terus Anda sendiri punya konsep atau tetap hanya mengikuti? Kalau konsep saya sendiri, yang jelas saya tetap ingin memajukan Padukuhan Kegunung seperti itu. Terus di satu wilayah itu kan tidak selalu tenang-tenang saja gitu. Iya. Orang mesti ajek
ayem, tentrem itu kan tidak selalu. Pasti sering ada sedikit permasalahan atau apa gitu kan. Nah, kalau nantinya Anda menjabat sebagai dukuh, konsep seperti apa Anda menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah pedukuhan ke gunung? Kalau saya sendiri pribadi untuk menyelesaikan masalah kita harus bersama-sama musyawarah kepada warga seperti itu Pak. Untuk menangani gimana alangkah baiknya supaya pedukuhan ke gunung itu tentram, damai seperti itu. Nah, Anda musyawarah dengan warga, tapi justru yang bersengketa itu kan sebenarnya warga itu sendiri. Terus bagaimana ini menyatukannya ketika mereka diajak bermusyawarah? Karena mereka kan mesti pihak mereka itulah yang paling benar, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri melihat dari posisi siapa yang salah, siapa yang benar ya Pak. Jadi tetap harus dipertemukan kembali seperti itu. Jadi tetap ada kita nggak cuma satu pihak aja. Jadi dua belah pihak kita ketemukan, kita cari jalan yang terbaik seperti itu. Tidak punya niat melibatkan pemerintah kelurahan? Untuk sementara itu kalau emang di pedukuhan sudah bisa stabil, kita nggak usah seperti melibatkan dari pihak pemerintahan seperti itu Pak. Nah iso dirampungke dhewe rasa tekan kono-kono kira-kira ya, seperti itu. Nanti beberapa hari ke depan ya mungkin sudah dilakukan mulai seleksi tertulis kan? Iya. Persiapannya apa saja sekarang? Yang sudah jenengan persiapkan? Kalau untuk saya sendiri untuk ujian tertulis saya sudah belajar. Belajar tentang apa itu? Belajar tentang materi-materi yang akan diujikan besok, terutama untuk masalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, sejarah Indonesia, sejarah umum, kabupaten seperti itu, sama untuk wilayah sendiri lokalan seperti itu. Memang materinya itu ya? Kalau seperti anak sekolah gitu loh. Iya. Kalau saya melihat dari pandangan yang dulu saya pernah lihat seperti itu Pak. Dan berapa hari sudah belajar tuh? Atau tiap malam belajar atau tiap hari belajar gitu? Saya tiap hari. Tiap hari? Iya. Oke. Punya harapan apa dengan Anda maju jadi salah satu peserta? Anda sebenarnya punya harapan apa? Kalau harapan saya untuk visinya itu mensejahterakan masyarakat, makmur, maju, dan berkeadilan seperti itu Pak. Tapi kalau untuk masalah misi, saya ingin melanjutkan atau melanjutkan program-program yang telah ada sesuai dengan peraturan seperti itu. Jadi intinya saya mengikutilah seperti itu. Terus untuk masalah melakukan yang terbaik seperti itu Pak. Terima kasih Pak Agus Saputra yang sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang tentang seputar seleksi dukuh ke gunung. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat besok mengikuti ujian seleksi. Ya, terima kasih Pak. Demikian Sobat Podcast Ruang Bersuara Bicara Desa. Kita akan segera hadirkan peserta berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Ruang Bersuara Bicara Desa, kita kembali ketemu dengan peserta calon dukuh ke gunung. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Peserta ketiga adalah Bapak Wagiran. Ya. Lahir di Kabupaten Kulon Progo tanggal 27 bulan 4 tahun 1986. Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tinggal di Pedukuhan ke Gunung, RT 32 RW 17. Selamat datang Pak Wagiran. Ya, selamat datang Pak. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Kalurahan Sendangsari. Saya kepengen bincang-bincang ini. Ya. Jadi andaikan Pak Wagiran nanti lolos seleksi dan menjadi pemenang, kemudian dilantik menjabat sebagai dukuh, kira-kira dalam 100 hari pertama apa yang akan dilakukan Pak Wagiran? Ya, kalau yang pertama itu saya ucapkan alhamdulillah yang pas itu. Terus ya kegiatan selanjutnya mungkin pembenahan di Pedukuhan ke Gunung. Terutama ya dari kegiatan yang agak mandek mungkin ya kemarin karena kekosongan kepala dukuh ya itu. Terus ya mungkin mengembalikan golongan-golongan yang terpecah waktu pemilihan ini. Itu yang pertamanya. Ada yang lain? Itu aja dah. Terus konsep membangun yang sifatnya hanya tingkat pedukuhan dan konsep membangun yang tingkatnya kalurahan, apa yang nanti akan Anda lakukan ketika Anda menjabat? Ya mungkin dari tingkat pedukuhan dulu aja. Mungkin ya kegiatan yang terutama perekonomian mesti itu langsung mesti dampaknya ke masyarakat dan juga pasti ke kelurahan ya membangun citra baik kembali lah itu. Lainnya ada? Programnya nggak terlalu banyak sih, tapi ya sambil jalan mungkin ada tambahan-tambahan gitu. Yang penting itu bisa berjalan dulu gitu ya. Terus tadi disampaikan sempat ada sedikit perpecahan gitu. Ya. Sementara di Pedukuhan di sebuah wilayah itu pasti selalu entah besar, entah kecil, entah skalanya perorangan atau mungkin kelompok kecil gitu selalu ada masalah. Nah, ketika Anda menjabat sebagai dukuh, cara menyelesaikan atau konsep-konsep seperti apa yang akan Anda lakukan? Ya, itu mungkin diambil dari anggota tiap RT itu berapa dikumpulkan jadi satu musyawarah untuk membangun kembali ke gunung ya. Yang ya kayak gini keadaannya gitu aja. Dan Anda sudah yakin dengan konsep itu bahwa konsep itu bisa berhasil? Insya Allah bisa kalau dilakukan dengan bersama-sama tokoh masyarakat, Pak RT, RW, itu bisa, insya Allah. Terus Anda akan menjadi salah satu peserta seleksi. Saya nggak tahu kapan mau dilakukan ujian tulis ya. Nah, apa persiapan Anda sekarang? Atau sudah cukup lama, berapa hari sudah mempersiapkan diri? Terus persiapannya apa saja gitu? Ya kalau persiapannya ya udah jauh-jauh hari, tapi kan hari ini nggak ada kisi-kisi. Ya mungkin cuma pegangan sama HP aja. Contohnya seperti apa? Ya kan kemarin cuma ada
ya ibaratnya kisi-kisinya cuma pemerintahan, undang-undang, ya yang dipelajari ya itu aja. Jadi nggak ada persiapan khusus, itu nggak ada. Tidak ada. Tapi belajarnya sudah. Ya udah lumayan lah. Tiap hari atau hanya khusus ketika malam hari po sak selane gitu. Nah, niku sak selane kerang kula nyambi. Oh, kayak gitu. Kerangi sambil bekerja ya, Pak. Ya. Tapi tetap mempersiapkan Ya. diri. Nah, apa harapan panjenengan dengan mengikuti seleksi calon dukuh ke gunung ini? Apa punya harapan apa mungkin? Ya harapannya mungkin ya cuma memperbaiki aja, menambah yang belum ya, kalau manusia nggak ada yang sempurna sih. Cuman kalau yang belum lengkap ya dilengkapi aja, yang kegiatan di Pedukuhan Gunung. Ya intinya memajukan aja. Atau memang Pedukuhan Gunung belum maju, kepengen memajukan? Ya majunya sudah, tapi kan kalau nggak diteruskan ntar ketinggalan zaman gitu aja. Ada yang lain yang kepengen disampaikan? Ya gimana ya? Mudah-mudahan setelah pemilihan dukuh ini, siapapun yang jadi didukung dengan semua masyarakat aja, demi ke gunung yang lebih baik. Iya, bagus. Terima kasih Pak Wagiran atas bincang-bincangnya. Jadi demikian sahabat Ruang Bersuara Bicara Desa, bincang-bincang kita dengan salah satu peserta seleksi calon dukuh ke gunung. Terima kasih sekali lagi Pak Wagiran. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali di Ruang Bersuara Bicara Desa. Kali ini kita menghadirkan peserta calon seleksi dukuh gunung yang keempat. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama Zulianto. Lahir di Kabupaten Kulon Progo, tanggal 4 bulan 5 tahun 1988. Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Pedukuhan ke Gunung RT 34 RW 18. Selamat datang Mas Zuli. Bincang-bincang sedikit ya. Oke, saya kepengen bertanya. Andaikan kita berandai-andai ini, andaikan nanti dalam seleksi Anda lolos, kemudian terpilih dan dilantik menjadi dilantik menjadi dukuh ke gunung. 100 hari pertama apa yang akan Anda lakukan? 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menyusun agenda-agenda yang akan memajukan dusun ke gunung. Contoh agendanya seperti apa? Contoh agendanya, yang pertama, jika ada perbaikan jalan, nanti akan dimasukkan ke anggaran yang sudah ditentukan dari desa. Yang kedua, untuk kesehatan, nanti yang belum dapat BPJS akan didaftarkan. Dan untuk pendidikan supaya diperhatikan, untuk contohnya seperti jam belajar di masyarakat, itu harus lebih disiplin lagi supaya kedepannya masyarakat ke gunung semuanya maju dan bisa pintar. Memang masih ada di Pedukuhan ke Gunung jalan-jalan yang belum baik? Sedikitnya ada. Ada ya? Ada. Terus
apabila nanti Anda ini terpilih menjabat, kira-kira konsep membangun pedukuhan ke gunung seperti apa, dan konsep membangun wilayah Sendang-Sari seperti apa? Untuk konsep saya belum tahu pasti ya Pak. Tapi yang jelas nanti kalau untuk konsep bisa dirembuk sama RT RW atau sesepuh ke gunung. Berarti artinya nanti Anda akan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat gitu. Libatkan. Kalau sekarang memang belum memiliki agenda untuk tersebut. Oke. Terus di sebuah wilayah itu kan tidak selalu ayam tentrem, itu kan tidak selalu. Pasti kadang-kadang ono sidik masalah dan lain sebagainya. Nah, tata cara kalau Anda terpilih menjadi dukuh, tata cara menyelesaikan masalahnya seperti apa? Untuk tata cara saya menyelesaikan masalah, yang pertama dilihat dari masalahnya itu rumit atau enggak. Kalau nanti itu rumit, kalau saya nggak bisa memutuskan, berarti saya harus memutuskan dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti RT, RW, dan sesepuh ke gunung. Nah, kalau masalahnya tidak rumit? Kalau tidak rumit, insya Allah bisa. Diselesaikan sendiri kalau tidak rumit. Secara keluargaan. Oke. Tidak pernah mencoba untuk kepengen menginformasikan atau meminta bantuan pemerintah kelurahan? Belum. Sehingga dirampok dhewe gitu. Seandainya bisa diselesaikan ya selesaikan sendiri, tapi kalau tidak ya harus melibatkan yang di sekitarnya. Nah, kenapa pemerintah kelurahan tidak dilibatkan? Kalau seandainya di lingkungannya cukup RT RW sama sesepuh ke gunung itu cukup, kelurahan kan nggak masalah. Serasa melu-melu gitu ya. Yang jelas masalah tadi selesai dengan kekeluargaan, hasilnya positif baik. Intinya Anda kepengen menyelesaikan dengan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan asasnya itu. Terus nanti beberapa hari ke depan, saya juga nggak tahu sih, karena itu kan ada di ranah, di wewenang kepanitiaan. Anda akan melalui proses seleksi tertulis. Ya. Nah, persiapan apa saja yang sudah jenengan lakukan sampai dengan hari ini untuk menghadapi seleksi tertulis? Untuk menghadapi seleksi tertulis, saya sedikit-sedikitnya habis kerja saya belajar. Selain belajar juga membuka internet untuk menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan tata cara syarat untuk masuk tes. Terus yang sudah Anda sudah belajar materinya tentang apa saja? Mungkin bisa berbagi informasi. Materinya saya sedikit belajar tentang anggota BPD, terus PPKN dan bahasa. Malah kayak anak sekolah ya. Okay. Nah, persiapannya tadi disampaikan sedikit. Kenapa tidak coba resinau rodo mempengki gitu? Kenapa alasannya? Soalnya kalau pagi saya kan kerja dari jam 8 sampai jam 4. Kerja di mana? Saya kerja di toko bangunan.
Nanti setelah pulang udah jam paling enggak jam 5 sampai rumah. Berarti malam hari belajar Iya, gitu ya. Hanya belajar, usaha yang atau apa persiapan yang dilakukan? Yes, Kak. Sama berdoa. Oh gitu. Saya pikir sinau tok wae gitu. Oke. Anda selaku salah satu peserta seleksi punya harapan apa dari Anda ikut seleksi ini? Jenengan duwe pengarep-arep opo gitu? Pengarep-arep saya yaitu ya mudah-mudahan cita-cita saya tercapai di sini. Cita-citanya memang apa? Memimpin desa Gegunung Iya. sama mengabdikan saya di pemerintahan desa sini. Berarti harapannya jenengan yang lolos gitu dan yang menjabat jadi dukuh gitu kan harapannya. Insya Allah. Oke. Ada hal lain yang kepingin disampaikan? Tidak. Sudah cukup? Ya, oke. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan salah satu peserta seleksi dukuh ke gunung. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus, Mas Juli. Kita bertemu kembali di ruang bersuara bicara desa. Kali ini kita menghadirkan calon peserta seleksi yang kelima. Perlu saya perkenalkan terlebih dahulu, bernama Ibu Siti Maryam. Ya. Kelahiran Jakarta tanggal 5 bulan 6 tahun 1981. Ya. Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, alamat di Padukuhan Gegunung RT 31 RW 17. Selamat datang Bu Siti Maryam. Selamat datang juga Pak Bismo. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah siap berbincang-bincang. Insya Allah. Jadi gini Bu, andaikan nanti Ibu lolos seleksi tertulis. Iya, Terus Ibu terpilih, iya, terus Ibu dilantik dan menjabat. iya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ketika menjabat dukuh ke gunung pada 100 hari pertama? Ya sebelumnya terima kasih Mas Bismo. Saya juga ikut memperkenalkan diri walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Bismo. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 5 Juni 1981. Saya berdomisili di Gegunung RT 31 RW 17. Itu sekilas saja tentang profil saya. Kalau seandainya nanti saya terpilih menjadi dukuh ke gunung, insya Allah ya Pak, itu saya akan pertama di dusun ke gunung itu kan banyak sekali potensi Pak Bismo, dari PAUD, dari ibu-ibu PKK, dari KWT, dan ke gunung juga punya kesenian, yaitu kesenian jadilan yang perlu kita uri-uri. Karena selama ini untuk kesenian jadilan itu khususnya di gunung itu sudah lama mati. Jadi itu memang perlu dikembangkan kembali Pak Bismo. Dan untuk PAUD, saya melihat dan mengamati untuk PAUD di dusun ke gunung itu banyak sekali sarana dan prasarana yang belum sesuai standar. Contoh saja listrik Pak Bismo. Untuk listrik selama ini PAUD ke gunung itu hanya nyantol di tetangga yang berdekatan. Dan untuk saat ini listrik itu dalam posisi sudah diputus. Nah itu untuk 100 hari pertama mungkin ya Pak Bismo, saya akan pertama itu dari PAUD saya akan berusaha mencari donatur supaya anak-anak PAUD kita itu dalam belajar dan mengajar itu dalam keadaan terang.
Itu untuk sarana dan prasarana. Maaf saya sedikit batuk. Terus untuk yang lain dari ibu-ibu PKK juga di Dusun Kegunung banyak sekali kerajinan dan olahan-olahan makanan yang perlu kita kembangkan, Pak Bismo. Jadi untuk itu kita perlu support dari ibu-ibu PKK itu dengan cara kita mencarikan pasar dan membantu market penjualannya itu, Pak Bismo. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita juga punya KWT di Kegunung. KWT-nya juga berkembang dengan baik dan dikelola dengan baik, sehingga itu memang perlu support dari kita semua selaku warga Kegunung, terutama mungkin dari Kegunung yang bisa memfasilitasi dan mencarikan market keluar dari produk-produk KWT itu. Terus untuk kesenian, khususnya untuk kesenian jadilan itu, karena selama kebetulan juga untuk kesenian jadilan itu kan berdekatan dengan rumah saya dulu, kandangnya itu kandang keseniannya itu, sehingga saya mengamati sudah lama sekali mati. Padahal potensi untuk pekerja-pekerja seni dan anak-anak seni khususnya di Dusun Kegunung itu banyak dan sangat potensial, sehingga kita sangat-sangat perlu untuk mensupport dan mendukung serta memberikan sarana dan prasarana kepada adik-adik kita. Oke, kalau saya bertanya, konsep membangun Anda ketika Anda terpilih, itu konsep mikronya apa, sekup pedukuhan, terus konsep makronya seperti apa, pembangunan untuk wilayah Kelurahan Sendang Sari. Iya, kalau dari konsep mikronya kita itu berusaha selaku Dukuh Kegunung, mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah ya Pak Bismo, maaf, saya di pedusunan yang lain saya juga sudah terbiasa untuk mencarikan dana-dana itu, dana-dana dari khususnya dari dinas. Itu kita mencari celah-celah di mana celah itu kita bisa memasukkan memasukkan apa yang kita punya itu, kita mencari celah itu untuk itu, Pak Bismo. Ada yang lain? Sementara itu. Gitu ya. Nah, kalau tadi Anda sampaikan bahwa mencari celah kepada dinas gitu. Ketika Anda mencari celah kepada dinas, nah kebetulan dinas celahnya tidak ada, ataukah hanya mencari celah kepada dinas, tidak kepada pemerintah kelurahan juga? Oh, kalau untuk pemerintahan kelurahan itu saya rasa sifatnya malah justru wajib ya, Pak. Gitu ya. Karena pemerintahan kelurahan itu kan yang tahu persis apa yang dibutuhkan oleh warganya. Itu pemerintahan kelurahan kan pastinya tahu persis. Seharusnya tanpa kita melapor ataupun kita meminta bantuan kepada pihak pemerintah, pemerintahan desa seharusnya sudah jeli mengamati. Dusun Kegunung butuh apa toh untuk saat ini? Apa yang bisa pemerintah lakukan untuk membantu mengembangkan dusun itu? Ataukah sekarang ini dari pandangan Ibu bahwa pemerintah kelurahan kurang jeli? Untuk itu mungkin bisa dikatakan iya, Pak. Oh gitu. Contoh, ya. Contoh yang kecil saja, Pak. Mungkin untuk jalan di belakang rumah saya itu kebetulan ini masjid, Pak. Di masjid itu jalan itu sebetulnya sudah ada jalannya sejak lama. Akan tetapi dari kami pihak RT, pihak RW hanya mengusulkan. Kita juga sudah buat tatanan jalan itu sampai bisa dilintasi, akan tetapi kan untuk tingkat kelayakannya memang kurang ya, Pak. Padahal yang melintasi jalan itu juga ada beberapa rumah dan beberapa kakak. Itu contoh kecil saja yang dekat di rumah saya. Dan belum terrealisasi. Iya, sampai sekarang belum terrealisasi. Nah, sekarang begini, di sebuah wilayah itu kan selalu ada muncul masalah. Masalah itu tidak selalu berupa konflik, tapi salah satunya contoh jalan tadi ya. Iya. Nah, ketika ada permasalahan di wilayah pedukuhan, kalau Ibu menjadi dukuh, apa yang akan dilakukan? Iya, pertama yang pastinya saya akan merangkul warga di sekitar. Dalam arti mungkin di situ ada RT, ada RW,
Itu pertama yang saya rangkul dan saya ajak berembuk serta warga yang rumahnya melintasi jalan itu. Pertama itu akan kita rembuk, setelah kita dapatkan hasil seperti apa ABCD-nya, baru kita melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Ya, Pak. itu kalau jalan. Iya. Seandainya permasalahannya sekarang bukan jalan, tetapi permasalahannya adalah konflik antar warga dan lain sebagainya, apa yang akan contohnya lebih spesifik mungkin, Pak? mungkin ada tentang contohnya seperti sebuah pohon yang kebetulan berada di perbatasan wilayah warga yang lain. Nah, terus terjadi sengketa. Ini contohnya seperti itu. Atau mungkin contoh-contoh yang lain, kecemburuan sosial, sana bangun sini tidak bangun. Nah, itu kan contoh. Kalau untuk itu pastinya nih contoh, saya ambil yang contoh yang pohon ya Pak. Mungkin kalau pohon itu kan di perbatasan, karena lingkup kita itu lingkup kecil di pedukuhan gitu kan, otomatis kita mendekati, bicara dari hati ke hati antara yang berbatasan A dengan B. Nah itu kita bicara, kita rembuk dari hati ke hati, kita datangkan dari kedua belah pihak, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju itu bisa terrealisasi, akan tetapi tidak menimbulkan konflik dengan cara pendekatan secara kekeluargaan. Iya, secara kekeluargaan. Ada konsep yang lain? Kalau untuk konsep yang lain, karena ini tingkatnya pedukuhan ya Pak, saya pikir hanya yaitu kita bicara dari hati dengan warga ke warga, itu saja. Mungkin karena lingkupnya lingkup pedukuhan Pak. Perlu melibatkan pemerintah kelurahan kalau atau menginformasikan? Kalau untuk dalam artian bukan permasalahan atau konflik yang besar, saya rasa itu tidak perlu. Kecuali kalau memang konfliknya konflik yang besar sehingga kita memang membutuhkan bantuan dan masukan dari pihak pemerintahan desa. Berarti kira-kira kalau Ibu jadi dukuh itu enak dong pemerintah kelurahan, rasa ngurusi masalah gitu ya. Kalau untuk masalah-masalah yang kita bisa selesaikan di pedukuhan, ya untuk apa kita juga harus keluar Pak. Terus beberapa hari ke depan nanti akan menghadapi seleksi tertulis, bener kan? Iya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Anda siapkan? Kalau untuk saya pribadi, untuk persiapan secara saya mental, mungkin karena saya masih punya orang tua, masih punya saudara, saya memohon doa restu mereka. Karena saya yakin dan percaya bahwasanya doa dari orang tua adalah sesuatu yang akan didengar oleh langit. Itu pertama. Terus yang kedua, yang pastinya karena ini berkaitan dengan tulis menulis dan angka yang harus kita dapat dan raih Pak, saya pribadi ya berusaha mencari info-info atau apa-apa yang ada di kisi-kisi yang sudah diberikan oleh panitia. Mencari itu Pak, yang pasti soal-soal apalah yang kita butuhkan untuk itu. Memang panitia sudah memberikan kisi-kisi? Ada di dalam tatip itu juga sudah tertulis apa-apanya itu. Terus persiapan tersebut Anda lakukan sejak kapan atau setiap hari atau seperti apa? Kalau untuk persiapan, karena tahapan-tahapannya juga dari awal kan panjang Pak. Saya juga melihat kalau memang secara administrasi saya lolos, ya saya untuk ke tingkat selanjutnya seperti apa. Lah kebetulan untuk sampai dengan saat ini tahapan itu kan sudah terlalui Pak. Sehingga memang dalam 1-2 hari ini saya baru memulai untuk belajar mencari-cari apa yang saya butuhkan. Ya, gitu ya. Oke. Terakhir untuk closing statement, Ibu menjadi salah satu peserta seleksi tertulis dan tahapan seterusnya. Kira-kira punya harapan apa dengan Ibu menjadi peserta ini? Silakan, waktunya sekitar 3 menit. Harapan saya yang pertama, yang pastinya jika saya terpilih dan lolos dalam ujian tes tersebut, pertama saya mengucapkan terima kasih ya Pak kepada seluruh warga, keluarga, dan tim. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada warga kembali karena warga mau menerima saya dengan
segala kekurangan dan kelebihan saya. Itu pertama, karena kita juga manusia biasa, Pak, tidak luput dari salah. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada warga yang mau menerima itu. Dan seterusnya saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab saya sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Dan saya juga mohon ke pemerintahan desa, seandainya memang saya nanti terpilih menjadi Dukuh Gegunung, mari kita bekerja sama sesuai role-nya. Seperti itu, Pak. Hanya itu saja yang bisa sampaikan. Ada yang lain lagi? Saya rasa cukup. Cukup? Ya. Oke, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan salah satu calon peserta uji seleksi, Ibu Siti Maryam. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak Bismo. Sudah cukup. Kita bertemu kembali di ruang bersuara Bicara Desa. Kali ini kita menghadirkan peserta ke-6. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu peserta ke-6, yakni bernama Kukuh Priyono. Lahir di Kabupaten Kulon Progo tanggal 4 bulan 12 tahun 1989. Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan swasta, dan berdomisili di Padukuhan Gegunung, RT 32 RW 17. Selamat datang. Selamat datang, Pak. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Baik. Sudah siap bincang-bincang? Siap. Jadi saya kepengen ngerti, Anda kan salah satu peserta seleksi. Ya. Nanti andaikan di seleksi di tahapan-tahapan itu Anda lolos, terus kemudian Anda ternyata terpilih dan dilantik menjadi kepala dukuh, kira-kira apa yang akan Anda lakukan pada 100 hari pertama? 100 hari pertama, Pak. Ya. Menurut saya 100 hari pertama itu untuk melanjutkan program-program dulu, merancang program-program yang belum terrealisasi dari dukuh yang terdahulu. Itu program-program 100 hari sebelum setelah dilantik ya, Pak. Setelah dilantik, mungkin dengan adanya rancangan program-program yang akan disusun kembali untuk kedepannya, seperti itu. Kira-kira dari apa yang Anda sampaikan dalam kurun waktu 100 hari cukup Ya. atau kurang waktunya? Menurut saya kurang tidak kurang, cukup tidak cukup harus kita Harus sesuaikan segitu. ya. Iya, Pak. Oke, kalau begitu. Terus konsep membangun secara mikro tingkat padukuhan dan konsep membangun secara makro khususnya secara umum di wilayah Kelurahan Sendang Sari seperti apa konsep Anda? Kalau konsep saya itu lebih ke satu, Pak, itu untuk menggali potensi-potensi seperti kebudayaan, kesenian. Terus yang kedua ada seperti UMKM, ada KWT, ada Poktan juga kan, Pak. Kita gali-gali potensi tersebut, apakah bisa dipasarkan atau bisa dipromosikan seperti itu. Ada yang lain? Untuk potensi-potensi yang lain, saya kira masih banyak, Pak, yang ada di Padukuhan Gegunung itu. Terutama ada kesenian-kesenian yang belum punya akte, kita mungkin fasilitasi atau kita kita bantu untuk cari akte biar kesenian itu bisa hidup gitu loh, Pak. Gini, kalau tadi disampaikan menggali potensi atau kalau coba saya alih bahasakan menggali potensi lokal gitu. Iya, Bisa betul. seperti itu Iya. kan. Nah, apakah selama ini potensi tersebut belum digali? Sudah digali, Pak, tapi masih ada seperti yang pertama kesenian yang belum ada akte kesenian itu bisa kita fasilitasi, bisa kita dukung untuk kedepannya bisa
ikut berkompetisi di misalkan di gedung budayaan, di TBK seperti itu. Itu yang tingkat mikro. Lah, Mikro. kalau yang tingkat makro, yang skupnya wilayah Kelurahan Sendang Sari seperti apa konsepnya? Konsep untuk makro nggih Pak nggih. Makro mungkin yang dulu-dulu sudah ditinggalkan misalkan kayak hadro, kayak solawatan. Itu bisa kita hidupkan kembali untuk membangun kan desa kita desa budaya Pak. Jangan sampai itu tertinggal. Itu juga warisan leluhur kita, itu juga apa warisan dari yang dulu-dulu. Kita harus uri-uri kalau bahasa Jawanya. Seperti itu. Dari tadi panjenengan sampaikan bahwa tentang kalau saya menilainya seperti fokus pada kesenian. Ataukah hanya itu? Tidak Pak, tidak. Terus? Kembali lagi saya untuk menggali yang pertama UMKM tadi Pak. Ada KWT, ada Poktan, itu kan sangat berpotensi Pak. Pertama ada KWT itu kan juga apa namanya produknya kan sudah ada. Kita misalkan belum dipasarkan, kita bantu pasarkan atau kita fasilitasi untuk apa kita bantu gitu loh Pak. Biar produk lokal kita bisa kalau bisa dipasarkan lebih jauh lagi, kenapa enggak? Seperti itu. Itu konsep pemberdayaan. Ya. Tidakkah punya agenda konsep peningkatan ekonomi? Peningkatan ekonomi ada. Seperti apa? Mungkin kalau misalkan ada lapangan kerja atau apa di bidang itu, misalkan ibu-ibu atau mbak-mbak, adik-adik yang belum bekerja, misalkan dirangkul di dalam KWT, bisa memproduksi suatu makanan yang bisa dipasarkan, itu mungkin kita bisa cukup semuanya Pak. Kira-kira seperti itu. Iya. Terus di satu wilayah itu kan sering terjadi permasalahan. Ya bisa saja permasalahan itu permasalahan yang sepele, tapi bisa saja permasalahan yang tidak sepele, kan kira-kira kayak gitu. Bisa saja permasalahan sepele tetapi akhirnya justru makin membesar dan tidak segera terselesaikan. Nah, andaikan Pak Kukuh jadi jadi dukuh di gunung, konsep menyelesaikan tiap permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti apa? Konsep Menyelesaikan masalah ini Pak. Kalau saya sih orangnya bukan sering sih Pak. Pengennya tuh terjun langsung mendengar dari masyarakat dan dari saksi-saksi yang ada, bisa kita pilih-pilih apakah itu benar atau salah, kita selesaikan dengan cara keluargaan seperti yang pertama itu secara keluargaan. Yang kedua nanti mungkin kalau misalkan itu sudah mentok, keluargaan nggak bisa, ya kita mungkin cari bantuan ke perangkat desa yang lain, ke kelurahan untuk kita bareng-bareng cari solusi seperti itu. Nah, ketika tadi disampaikan ketika Anda kalau jadi turun ke masyarakat mendengarkan, gitu kan? Betul. Apakah Anda tidak sedang kepengen melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut? Ya, yang pertama saya sampaikan tadi, Pak, saya terjun ke masyarakat bareng-bareng dengan tokoh masyarakat, minta pendapat dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lain-lain kita minta pendapat, dan kita saring apakah itu permasalahan itu benar-benar konflik banget atau benar-benar emang ibaratnya digawe-gawe kan nggak Pak? Kita cari permasalahannya, kita selesaikan dulu secara keluargaan. Misalkan kita misalkan ada musyawarah, misalkan nggak bisa diselesaikan dengan keluargaan, kita cari solusi ke misalkan Pak Lurah, Pak Carik, ada perangkat-perangkat di kelurahannya lain ya seperti itu. Nah, beberapa hari ke depan panjenengan akan mengikuti seleksi tertulis dan tahapan seterusnya ini. Kira-kira apa sih persiapan yang sudah dilakukan, sejak kapan, terus seperti apa persiapannya? Kalau persiapan sih sejak saya, berarti kalau caleg presiden itu sejak mendeklarasikan diri Pak.
sudah mulai kampanye gitu. Itu tadi ibaratnya ya betul. Karena ini besok tertulis, Betul. nah maka persiapannya adalah ya cari-cari materi yang mau diujikan, misalkan sudah ada misalkan UUD, Perdes, Perbub seperti itu, kita cari di googling. Ya. Terus sudah belajar untuk itu? Sampai saat ini sudah sampun. Sudah. Sampun ya. Cukup dengan belajar persiapannya atau mungkin ada persiapan lain, mungkin perlu ke siapa orang pintar atau siapa gitu ya, siapa tahu kan gitu. Kalau itu sih individual masing-masing Pak. Kalau itu kepercayaan masing-masing dari spiritual masing-masing. Kalau saya sih sebenarnya ada yang di atas. Oke. Terus mungkin ada persiapan lain selain itu tadi yang sudah disampaikan? Kalau saya sih cuman minta doa restu dari semua warga. Jujur saya datang ke mayoritas semua warga. Itu minta doa restu yang pertama. Gitu. Sekarang ketika Pak Kukuh jadi salah satu peserta seleksi, punya harapan apa dengan proses ke depan dan adanya Anda menjadi salah satu peserta ini? Punya harapan apa untuk jenengan sendiri? Kalau harapan saya sih, harapan saya pribadi, saya harus jadi Pak. Gitu. Iya. Atau mungkin harapan juga untuk panitia atau yang lain? Kalau panitia sih secara overall Pak, secara keseluruhan udah bekerja keras, sudah baik. Iya. Mungkin untuk penyaringan tahun-tahun berikutnya ada taman-taman lagi yang perlu lebih spesifik lagi. Umpama contohnya seperti apa? Seperti apa ya, belangko itu loh Pak, apa namanya, tanda tangan itu mungkin lebih karena dicap pakai stempel. Ya. Ada yang masih perlu disampaikan? Saya rasa banyak sih Pak sebenarnya. Untuk kesuksesan itu kan triangle of sukses Pak. Yeah. Pertama skill, kedua knowledge, ketiganya attitude. Yang paling ketiga itu attitude Pak. Sikap. Siapa yang menang besok itu adalah pemenang sikap. Itu pasti. Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih Pak Kukuh Priyono yang sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang di podcast Kelurahan Sendang-Sari. Demikian bincang-bincang kita dengan salah satu peserta calon Dukuh ke Gunung. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali bertemu di ruang bersuara Bicara Desa. Kali ini kita menghadirkan peserta ke-7. Akan tetapi sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Peserta kita kali ini bernama Dian Nita Fitriani AMD Kep, ahli madya kebidanan ya. Peserta kita lahir di Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Januari tahun 1999. Pendidikan terakhir diploma 3, pekerjaan swasta. Beralamat di Padukuhan ke Gunung RT 32 RW 17. Selamat datang. Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bincang-bincang sebentar bisa ya? Iya. Boleh saya panggil Mbak Dian? Iya Pak. Oke, jadi gini Mbak Dian. Mbak Dian menjadi salah satu peserta seleksi di tahapan berikutnya. Nah, andaikan Mbak Dian nanti terpilih menjadi Dukuh ke Gunung, maka pada 100 hari pertama apa yang akan Mbak Dian lakukan? Mungkin
saya bakal evaluasi dulu sih Pak, apa aja yang ada terkendala di pedukuhan kita kayak gitu. Terus kemudian ya nanti dikit-dikit buka biar kita selesaiin masalahnya bareng-bareng kayak gitu sih. Kalau saya kan pengennya ya di kesehatannya lah lebih meningkat lagi kayak gitu sih Pak. Kayak kita kan ada program Indonesia Bebas Stunting kayak gitu kan Mbak. Nah itu kan bisa kita pakai fasilitas yang dikasih dari pemerintah kayak dari puskesmas kayak gitu kan. Nanti akan ada data-data ibu hamil atau catin yang beresiko kayak itu kan ada kan Pak. Nanti kita juga bisa gali dari sana. Kemudian kita juga ada posyandu balita kayak gitu kan. Nah nanti juga kita bisa lihat dari sana kayak gitu sih Pak. Kira-kira apa yang tadi disampaikan itu kira-kira selesai dalam 100 hari Mbak Dian? Kalau memang nanti yang kita ajak kerjasama bisa bareng-bareng, bisa legowo semua ya insya Allah selesai sih Pak. Gitu. Kan cuma pedukuhan ke gunung kan nggak terlalu luas banget kayak gitu sih. Ya. Terus begini, konsep Mbak Dian nanti apabila atau seandainya menjabat sebagai dukuh, konsep pembangunan secara mikro sekup pedukuhan seperti apa konsepnya, dan konsep secara makro pembangunan sekalurahan Sendang Sari seperti apa? Untuk pembangunan mungkin kita dahulukan yang lebih penting dulu sih ya Pak ya. Kayak misalnya kita ada perlu pembangunan PAUD atau yang apa ya Pak, kalau di sini kan di gunung itu kan PAUD-nya masih kayak gitu ya Pak ya, belum terlalu yang kan, malah juga di tempat yang punya Pak Dukuhnya juga kan. Nah itu nanti kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi kayak gitu sih Pak. Terus untuk makronya kita peningkatan di sumber dayanya dan juga kesejahteraan masyarakatnya, seperti kan kita juga udah ada makanan ringan yang diolah kayak warga kayak gitu kan. Nah, nanti bisa kita tindak lanjuti, bisa kita promosikan lewat online juga kan Pak. Nah itu kan udah semakin maju kan ya, nanti kita bisa bareng-bareng kerja sama semuanya, teman-teman semuanya kayak gitu. Tadi disampaikan bahwa PAUD-nya masih kayak gitu. Nah, apakah PAUD yang ada di pedukuhan ke gunung masih minimalis? Menurut saya iya sih. Kenapa masih bisa seperti itu? Atau mungkin contoh ini perlu standarisasi, ini belum standar, itu contohnya apa gitu? Mungkin ya Pak ya, di lingkungannya juga sih. Lingkungannya bagaimana? Kan kurang kondusif sih ya. Kan di lingkungan benar-benar itu kan banyak di lingkungan warga juga kan Pak, belum terlalu yang punya tanah yang benar-benar itu tuh buat sekolah kayak gitu kan. Itu masih samping-sampingnya kan masih banyak rumah warga kayak gitu kan Pak. Kan juga kasihan anak-anaknya kan nggak bisa belajar yang benar-benar. Padahal kalau menurut Mbak Dian seharusnya seperti apa? Idealnya seperti apa sih PAUD itu? Idealnya ya di situ tuh lebih kondusif ya Pak ya, paling enggak atau yang kayak ibunya kayak gitu kan juga bisa di situ tuh nggak terlalu yang ikut gitu loh. Jadi benar-benar bisa itu tuh diserahkan sama yang ngajar kayak gitu kan. Anak juga bisa mandiri dari awal kayak gitu. Terus untuk proses belajarnya juga kan biar bisa lebih nyaman kan ya. Kalau ada ibunya kayak gitu kan kadang kita nggak enak sama orang tuanya, nanti nggak jadi kayak gini gitu kan. Gitu sih. Ada hal lain yang kepengen disampaikan terkait dengan konsep pembangunan? Kayaknya belum sih Pak. Belum. Ya cuma paling sih akses jalan mungkin sedikit diperbaiki. Infrastruktur ya. Memang jalannya belum baik. Jalannya itu kan kalau yang mau ke rumah itu kan yang ke arah RT 33 itu kan itu
kayak berlumut kayak gitu juga kan Pak. Itu kan juga sebenarnya bisa diperbaiki dengan mungkin pohon-pohonnya dikurangin kayak gitu kan juga bisa, nggak harus langsung pembangunan baru kayak gitu kan, nggak harus. Terus kalau tadi disampaikan di awal tadi tentang menyelesaikan masalah gitu, ya kan? Iya. Nah, apa tata cara atau konsep apa yang sudah Mbak Dian siapkan ketika di wilayah Padukuhan ke Gunung ada permasalahan? Tata cara menyelesaikannya bagaimana? Ya kita harus mendengar dari beberapa pihak dulu. Kita harus cari kebenarannya kayak apa, terus kita harus berdiskusi dengan orang-orang yang di situ tuh berpengaruh kayak gitu sih Pak. Terus nanti kalau memang dengan setempat tidak bisa ya nanti kita coba minta bantuan dengan yang lebih tinggi dari itu, atau bisa dengan Pak Babinsanya atau dengan Pak Lurahnya kalau perlu kayak gitu. Ya gitu ya. Tapi memang sekarang ada sedikit permasalahan juga. Iya Pak. Ya gitu. Apa Pak? Berarti kalau ada permasalahan, andaikan Mbak Dian jadi kepala dukuh siap dengan beberapa konsep solusi. Iya. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, nanti ke depan Mbak Dian kan akan menjalani seleksi tertulis dan berikutnya gitu ya tahapannya. Saya tidak hafal sih tahapannya. Terus persiapan apa yang sudah dilakukan, atau dan kapan persiapan itu sudah dilakukan? Sejak kapan dan seperti apa persiapannya? Ya karena saya sambil kerja juga ya Pak, ya kan ada tugas juga dari kerjaan ya, saya sesenggangnya waktu sih kita belajar kayak gitu lewat online, lewat tanya-tanya sama teman kayak gitu sih, banyak kan kayak gitu. Apa yang sudah dipelajari kalau boleh dapat bocorannya ini? Apa ya Pak ya? Yang jelas sih itu sih kayak peraturan desa, kayak apa ya? Mungkin kebijakan-kebijakan dari dukuh itu apa aja kayak gitu sih, terus tugasnya kayak gitu sih Pak. Nah, tadi disampaikan Mbak Dian juga sambil bekerja gitu. Nah, kalau nanti kebetulan seandainya ya, kita berandai-andai, seandainya Mbak Dian yang ternyata lolos. Amin. Kan kira-kira kayak gitu, ternyata lolos, terus terpilih, terus dilantik. Terus bagaimana dengan pekerjaan? Ya kan masih bisa lanjutkan Pak, kan nanti bisa saya buka sendiri praktek di rumah. Kalau nggak harus bidan yang. Terus sekarang jadi bidan? Iya kan nggak harus jadi bidan yang punya praktek kayak di kesehatan, tapi kan kayak saya juga bisa kayak baby spa kayak gitu kan bisa. Jadi nanti kan tetap bisa jalan. Jadi saya nggak sia-siain orang tua saya udah nyekolahin kayak gitu loh. Kan juga itu butuh biaya juga kan Pak. Jadi nggak harus stop jadi bidan. Gitu. Kan kalau jadi dukuh nggak bisa jadi bidan ya Pak ya. Kalau jadi bidan nggak bisa jadi dukuh, nggak bisa jadi bidan nggak bisa jadi dukuh kan. Tapi kalau jadi dukuh masih bisa jadi bidan, walaupun mungkin saya hanya bisa memfasilitasi tempat kerja. Terus kita bisa nanti rekrut teman-teman kayak gitu sih. Rencananya kayak gitu kalau memang nanti. Artinya sudah ada gambaran untuk manajemen waktu apabila ini berandai-andai gitu. Harus kapan jadi bidan, kapan kira-kira. Ya. Tapi kira-kira kalau nanti kejadiannya seperti itu, ada satu hal yang kecaceran nggak kira-kira? Atau sudah ada antisipasi? Ya mungkin kalau kecaceran tuh pasti ada ya Pak ya, apalagi kalau namanya rumah tangga tuh pasti juga punya anak kan, kalau sekarang belum gitu kan Pak. Ya, kadang mikirnya kayak gitu sih, tapi kan namanya udah punya tekad, udah apa ya, udah tanggung jawab ya, memang harus diselesaikan kayak gitu kan. Kan nanti banyak temen jadi bisa ayo dong bantu kayak gimana jalan keluarnya gitu. Ada orang tua kayak gitu. Berikutnya Mbak Dian. Mbak Dian salah satu peserta. Nah, kira-kira punya harapan apa? Baik harapan secara khusus untuk pribadi maupun harapan secara umum
kepada masyarakat, kepada pemerintah kalurahan, kepada tim penjaringan, itu kira-kira punya harapan apa? Kalau untuk pribadi ya saya berharap ini tuh bisa jadi apa ya Pak, istilahnya tuh pengabdian saya juga kepada masyarakat lewat ini kayak gitu kan. Terus kalau untuk masyarakat ya semoga masyarakat bisa lebih bisa mau bekerja sama dengan saya, bisa kita bareng-bareng kemajuan ke gunung kayak gitu kan. Terus untuk kelurahannya ya harapan saya dengan adanya saya ya kita bisa bareng-bareng kerja sama juga untuk kemajuan kelurahan, apa yang kurang, apa yang tidak bisa sebelumnya kita bisa selesaikan bareng-bareng, kita bisa dapat bareng-bareng gitu sih. Ada yang lain yang kepengen disampaikan? Masih ada waktu 2 menit. Kayaknya belum sih Pak. Sudah cukup? Ya. Oke. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan salah satu peserta calon seleksi Dukung Gunung. Perlu kami sampaikan bahwa acara podcast pada kali ini tidak berhubungan langsung dengan semua tahapan maupun proses yang sedang dilakukan oleh tim penjaringan dan penyaringan calon Dukung Gunung. Jadi podcast pada kali ini adalah agenda yang berbeda dan ini semata-mata sebagai wujud niat dari pemerintah Kalurahan Sendang Sari untuk memberikan transparansi publik dan informasi khususnya kepada masyarakat di wilayah Kalurahan Sendang Sari. Dari yang sudah kita lakukan, terdapat 7 peserta yang hadir dan 1 peserta atas nama Risa Kurniasari SPD yang bersangkutan izin tidak hadir. Dan dari tim podcast Kalurahan Sendang Sari sudah menghubungi kepada peserta tersebut dan sudah menyatakan izin untuk tidak hadir. Podcast kali ini pun tidak menjadi kewajiban bagi peserta untuk hadir ataupun tidak. Dan pada podcast kali ini didukung oleh kelompok informasi masyarakat atau KIM Kalurahan Sendang Sari dan juga didukung oleh usaha mikro kecil menengah Kalurahan Sendang Sari seperti yang sudah bisa disaksikan di layar dengan beberapa produk yang ditampilkan di meja podcast. Kira-kira demikian podcast kita kepada para peserta calon Dukuh Gegunung Kalurahan Sendang Sari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Dari saya cukupkan. Saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.